Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan pengajian Syarah Sulam Taufik, yakni pada bab syurutut thaharah, syaratnya bersuci. Bersuci itu hal yang penting dan kita harus melakukannya karena Islam itu identik dengan kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bersuci. Allah suka dengan orang yang tobat dan suka dengan orang yang bersuci. Semua ibadah itu harus diawali dengan kesucian. Syurutut thaharati utai syarate sesuci. Jadi orang itu bisa bersih, bisa suci. Yang pertama al-islamu itu Islam. Jadi Islam itu merupakan sebuah syarat seseorang yang ingin mempunyai kesucian. Apa kesucian hati, apa kesucian jiwa, apa kesucian lahir dan batin. Mari kita lihat at-thahuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Atau ada hadis yang menyatakan ya, al-islamu nadhifun, Islam itu bersih. Fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Maka kamu harus bersih-bersih karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Pertama Islam, harus beragama Islam. Nah, ada pertanyaan, apakah orang yang tidak beragama Islam itu adalah bersih atau tidak? Konteksnya lain, bersih lahir atau bersih batin, bersih hadas atau tidak. Ini adalah sebuah syarat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu urusan mereka. Kalau mereka mengatakan bersih, urusan mereka. Kita tidak usah cawe-cawe. Yang penting kita menghargai mereka, menghormati mereka atas nama kemanusiaan. Jangan kita menajiskan, kemudian menuduh dengan hal-hal yang tidak baik sehingga mereka terluka dan tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Ini untuk kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyempurnakan kesucian itu. Bisa suci ya, wudu, bisa suci mandi besar, bisa suci tayamum dan lain sebagainya. Satu Islam. Jadi orang itu umpamanya wudu, dia tidak Islam batal, enggak bisa wudu. Mandi besar kalau tidak Islam tidak akan sah mandinya. Tayamum pun begitu, tidak akan bisa sah tayamumnya kalau tidak Islam. Jadi orang selain Islam tidak sah tayamumnya. Untuk apa tayamum? Wong tidak punya kewajiban untuk melakukan ritual keagamaan atau ibadah. Nomor 2, wat tamyizulan tamyiz. Tamyiz itu pinter. Jadi anak yang sudah pinter itu ngerti wong-wongan. Kalau disuruh ke kanan, dia kanan, ke kiri, ngiri, ngerti ali bengkong. Bahasa Jawa ini. Wa adamul mani, dan tidak ada sesuatu. Wa adamul mani lan ora anane perkara kang nyegah min wusulil ma'i saking ya tumekane banyu ilal maghsuli maring panggonan kang diwasuh. Jadi tidak boleh ada hal yang menghadang air sampai ke tempat yang dibasuh. Umpamanya jenengan wudu kok ada catnya, berarti cat itu menghadang air ke kulit. Ini bahaya ini. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan tidak tersentuhnya air pada kulit yang kita basuh, baik itu mandi besar maupun wudu. Jadi kalau kita setelah ngecat
kemudian kita mau sholat, dibersihkan dulu sehingga nanti sholatnya sempurna, wudunya sempurna. Jadi harus nempel ke maghsul, tempat yang dibasuh. Wasailanulan mili, airnya harus mengalir kalau itu basuhan. Kalau itu usapan ya cukup, yang penting basah. Wa yakunal lan Arab yen to ana alma apa banyu kang digunakan untuk bersuci tadi mutahhiron iku nyucikaken. Airnya harus mensucikan, karena air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan, ada yang air mutanajis. Ya, air itu ada 3. Pertama, suci mensucikan, ya, air yang nazala minas sama, turun dari langit, aw naba'a minal ardi, atau muncul dari bumi, ya. Itu atau air laut, air yang suci dan mensucikan. Bagaimana dengan air bengawan? Air Bengawan Solo itu juga suci mensucikan karena dia sumbernya juga ada yang dari sumber, ada yang dari air hujan dan lain sebagainya. Itu suci mensucikan. Ada yang suci tidak mensucikan, bisa jadi air mustakmal atau air yang dari alam. Air mustakmal itu air yang pernah digunakan untuk bersuci, dia tidak najis, pernah digunakan untuk menghilangkan hadas, kemudian dia masih bersih, artinya dia tidak najis, itu pun tidak bisa digunakan bersuci. Atau air mutanajis, air yang kena najis, itu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia air yang mutanajis. Wa yakunal ma mutahhiran bi alla yasluba ismahu bi mukhalatatin tahirin, ya, tidak menjadi berubah namanya dedel. Dedel itu artinya namanya berubah, umpamanya kok air teh, berarti bisa namanya air teh, bukan air bersih lagi. Bukan air suci lagi walaupun dia bersih. Namanya sudah berubah menjadi air teh. Bukan air asli, air kopi, ya. Atau dari perasan-perasan santan, atau ya pokoknya air yang dari perasan itu adalah air yang namanya sudah berubah nama, bukan nama airnya itu, tetapi bisa menjadi nama lain. Wala yataghayyara walan Arab yanto ora owah binajasin kelawan najis, walau taghayyurun yasirun, senajan kelawan berubah sedikit. Masalah air najis dan tidak najis itu bunyinya begini. Air itu kalau kurang dari 2 kolah, 2 kolah itu artinya 10 black. Black yang digunakan kalau orang dulu itu black ning warung-warung itu loh, yang digunakan untuk kerupuk itu, atau blacknya lengogas dulu itu kalau 10 black berarti dia sudah 2 kilo, 2 kolah. Atau 500 kati Baghdad, yang isinya 500 kati Baghdad, ya mungkin 500 entah kati Baghdad itu berapa, atau ukuran 60 kali 60 cm, itu namanya air yang 2 kolah. Jika lebih dari itu berarti lebih dari 2 kolah. Kalau air itu lebih dari 2 kolah, dia kena najis, dia berubah, maka dia najis. Kalau dia kena najis tidak berubah, maka tidak najis. Kalau air itu kurang dari 2 kolah, berubah atau tidak berubah, maka hukumnya najis. Ini air yang kena najis. Dunal kulata, ini kurang dari 2 kolah. Zida. Terusnya yaitu alla yulaqiyahu najsun ghairu ma'fuwin. Airnya tidak boleh kena najis yang tidak ma'fu. Walastu milanan ora kena di walastu milanan ora dienggo firafil hadas ing dalem ngilangaken hadas. Au izalati najisin utawa kanggo ngilangaken najis.
Jadi air yang belum digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis itu harus lepas dari air itu. Wa malam yajidil ma' au kana yadurun ma' tayammum. Tayammum mongko tayammum sapa wong. Kalau tidak ada air maka harus tayammum. Ba'da dukhulil waktu, setelah mancing waktu. Jadi tayamum itu adalah setelah habis mancing waktu. Wa zawalun najasati wa ma'rifatul kiblati, lan madhep kiblat. Ngilangno najis, ngaweru kiblat. Ngaweru kiblat itu juga menjadi syarat dari bersuci. Syarat di sini syaratnya kita melakukan ibadah itu harus ngawari kiblat. Tayamumnya syaratnya adalah setelah mancing waktu menghilangkan najis, kemudian mengetahui kiblat menggunakan debu yang suci. Jadi tayamum tadi itu apa? Ini beda lagi tadi. Berarti kalau tidak ada air karena kesepian air atau karena ada air yang najis, maka tayamum. Nah, syarat tayamum apa? Ya harus ada setelah mancing waktu. Najisnya harus hilang. Mengerti kiblat, ya. Tayamum dengan debu dan yang suci, yang murni, yang tidak ada tepung. Di mana saja, di tangan, ya, yang tartib, bidur bata ini kelawan rong pukulan, di wajah dan di tangan. Niatnya piye? Biniyat istibahati fardhi sholati. Niat, ya, amrih kawanangane sholat, fardhu sholat karena Allah Ta'ala. Ma'an nakli itu dipindah. Jadi dari tempatnya kemudian dipindah debunya, kemudian digunakan untuk membasuh muka. Wa mashu awalil wajhi, dan awal dari wajah. Jadi artinya bahwa syarat-syarat bersuci itu 1 Islam, 2 tamyiz, 3 tidak ada hal yang bisa mencegah air ke tempat yang dibasuh. Harus mengalir, airnya harus suci, airnya tidak boleh menjadi nama lain, airnya tidak boleh berubah karena najis walaupun kecil, ya. Tidak boleh kena najis yang tidak ma'fu, tidak pernah digunakan untuk menghilangkan hadas utawa najis. Ini adalah syarat-syarat bersuci. Moga-moga terusan pembahasan syarah Sulam Taufik ini barokah. Yang penting istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.